Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4 SD Mutual, jumpa lagi dengan Bu Uun dalam pembelajaran matematika. Anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat. Alhamdulillahirrabbilalamin, anak-anak kita bisa berjumpa kembali. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang hubungan antar garis, hari ini kita akan belajar tentang dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis akan membentuk sudut. Sudut apa saja yang akan kita pelajari? Sebelum kita mulai, mari kita buka dulu pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah ini kita semua selalu diberi kesehatan, anak-anak bisa belajar dengan mudah, dapat mengerjakan soal-soal yang Bu berikan dengan mudah dan benar. Nah, seperti apa penjelasannya? Mari simak penjelasan Bu berikut ini. Anak-anakku kelas 4, kita langsung masuk ke materi sudut yang terjadi jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis. Sudut yang terjadi jika dua garis dipotong oleh sebuah garis itu ada bermacam-macam. Yang pertama adalah sudut sehadap, kedua sudut bertolak belakang, ketiga sudut dalam sepihak, keempat sudut luar sepihak, kelima sudut dalam berseberangan, yang keenam sudut luar berseberangan. Dari sudut-sudut ini yang akan dipelajari di kelas 4 hanya sudut sehadap dan sudut bertolak belakang. Untuk sudut-sudut yang lain nanti akan kalian pelajari materi di kelas 7 SMP. Nah, tadi sudah Bu sampaikan ya, yang akan kita pelajari di kelas 4 adalah sudut sehadap dan sudut bertolak belakang. Nah, akan kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama adalah sudut sehadap. Dua sudut dikatakan sehadap jika sudut-sudut tersebut menghadap ke arah yang sama. Sudut yang sehadap memiliki besar yang sama. Simbol untuk sudut kalian bisa perhatikan ya. Seperti itu tandanya. Coba kalian perhatikan garis di sini. Garis M dan garis N ini adalah dua garis yang sejajar, kemudian dipotong oleh satu garis K. Nah, di sini sudah tertuliskan sudut-sudutnya, ada sudut A, B, C, D, E, F, G, dan H. Nah, sudut-sudut di samping yang sehadap itu mana saja? Tadi sudah dijelaskan bahwa sudut sehadap adalah sudut yang menghadap ke arah yang sama. Coba kalau kalian perhatikan, sudut A di sini, ini sudut A, dia menghadap ke sana, ya, ke kiri atas, maka cari yang sama. Dia akan sama dengan sudut E ini. Sudut E juga menghadap ke kiri atas. Nah, jadi sudut A di sini sehadap dengan sudut E. Maka sudut A ini akan sama dengan sudut E. Jelas ya nak ya? Kemudian yang kedua, sudut B di sini dia akan menghadap ke kanan. Nah, kemudian kita cari mana yang menghadap ke kanan, yang sehadap dengan sudut B. Oh, ternyata di sini ada sudut F juga menghadap ke arah kanan atas. Jadi sudut B ini sehadap dengan sudut F. Maka sudut B sama dengan sudut F. Jelas ya? Kemudian untuk berikutnya yaitu sudut C. Sudut C kalau kalian perhatikan setelah contoh 1 dan 2 tadi, sudut C akan sehadap dengan sudut G. Maka sudut C itu akan sama dengan sudut G. Jelas ya? Kemudian sudut D di sini akan sehadap dengan sudut H, ya. Sudut D sehadap dengan sudut H, maka
sudut D sama dengan sudut H. Mudah ya nak ya. Lanjutkan. Sekarang kita akan membahas yang kedua, yaitu sudut yang bertolak belakang. Sudut yang bertolak belakang memiliki besar sudut yang sama. Bun masih beri contoh yang sama tadi, garis M dan N itu sejajar dipotong oleh garis K. Nah, kita akan mencari sudut yang bertolak belakang itu sudut apa saja. Nah, kalian perhatikan bahwa sudut bertolak belakang, nah namanya saja bertolak belakang. Kalau yang satu menghadap ke kiri, maka satunya menghadap ke kanan. Ya, bertolak belakangnya ini. Ini adalah titiknya di sini, ini titik di sini. Nah, coba kalian perhatikan. Nah, ternyata kalian bisa tahu bahwa di sini coba misalkan kita akan melihat sudut A. Nah, A di sini akan bertolak belakang. Nah, bertolak tadi pun titik tolaknya di sini nih. Maka dia akan bertolak belakang dengan sudut C. Jadi sudut A bertolak belakang dengan sudut C, maka sudut A akan sama dengan sudut C. Yang kedua, sudut B di sini. Ini ada sudut B. Dia akan bertolak belakang dengan sudut D. Maka sudut B sama dengan sudut D. Jelas ya? Bu lanjutkan. Dari dua contoh tadi kalau dilanjutkan, maka sudut E ini akan bertolak belakang dengan sudut G, maka sudut E sama dengan sudut G. Kemudian sudut F itu bertolak belakang dengan sudut H, maka sudut F sama dengan sudut H. Jelas ya? Lanjut, sudut yang lain yang kita pelajari adalah sudut lurus. Besar sudut lurus adalah 180 derajat. Derajat bisa kita simbolkan dengan 0 kecil di atas. Coba kalian perhatikan, di sini ada garis yang dipotong dengan garis ini ya, miring ke kanan, ada sudut A dan sudut B. Nah, di sini sudut A dan B ini dari sini sampai ke sini, ini adalah besarnya 180 derajat. Jadi sudut A dan B saling berpelurus, maka sudut A dan B nya adalah 180. Coba contohnya, tentukan besar sudut A gambar berikut ini. Coba kalian cermati dari definisi yang di atas. Nah, untuk penyelesaiannya, sudut A dan sudut 45 derajat ini adalah sudut saling berpelurus. Maka sudut A ditambah dengan 45 itu akan sama dengan 180 derajat. Maka sudut A sama dengan 180 derajat dikurangi 45 derajat sama dengan 135 derajat. Jelas ya? Sekarang contoh soal yang lain. Tentukan sudut A, sudut B, sudut C, sudut D dari gambar berikut ini. Nah, coba kalian cermati di sini sudah ada salah satu sudutnya di sini adalah 120 derajat. Kemudian ada sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Bagaimana penyelesaiannya? Kalian masih ingat yang sudah kita pelajari, ada sudut yang sehadap, sudut bertolak belakang, dan sudut lurus. Nah, untuk penyelesaiannya, sudut A dan sudut 110 di sini itu saling berpelurus. Artinya, sudut A ditambah dengan 110 derajat ini adalah 180 derajat. Maka sudut A sama dengan 180 derajat dikurangi 110 derajat. Jadi hasil dari sudut A adalah 70 derajat. Jelas ya, ini sudut berpelurus. Kemudian kita akan mencari sudut B. Coba kalian cermati. Sudut B dengan 110 ini sudut yang saling apa ya nak? Masih ingat ya? Oh, ternyata sudut yang saling bertolak belakang. Berarti sudut B sama dengan 110 derajat.
Kemudian sudut C, kalau kalian cermati, itu akan sehadap dengan sudut yang 110. Jadi sudut C ini 110 derajat, alasannya sudut yang sehadap. Kemudian untuk sudut D, di sini, kalau sudut C tadi sudah ketemu, ya, sudut C di sini sudah ketemu berapa? 110 ya. 110 derajat. Nah, karena 110 derajat di sini, maka sudut D ini kan bertolak belakang, maka sudut D juga 110. Alasannya bertolak belakang dengan sudut C, atau boleh dikatakan ini sudut D ini sehadap dengan sudut B. Padahal sudut B 110, maka sudut D juga 110 derajat. Itu contoh soal mencari sudut dari dua garis sejajar yang dipotong oleh satu garis. Ya, anak-anak pelajari kembali materinya dan contoh soal yang sudah Bu Un berikan. Demikian pembelajaran matematika hari ini. Sebelum kita tutup, apa yang sudah kita pelajari hari ini, Nak? Yang sudah kita pelajari adalah sudut sehadap dan sudut bertolak belakang. Sudut sehadap dan sudut bertolak belakang memiliki besar sudut yang sama. Nah, anak-anakku, kalian bisa latihan soal-soal di buku paket ya. Kemudian evaluasinya Bu Un kirimkan melalui Google Form. Nah, pesan dari Bu Un, tetap selalu jaga ibadah kalian, istiqomah dalam ibadahnya, nurut sama orang tua kalian, jaga kesehatan, stay at home. Sekian dulu dari Bu Un. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.